Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pemirsa petani online dimanapun berada. Semoga senantiasa kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua. Oke, kali ini saya akan berbagi informasi tentang hijauan pakan ternak ya. Karena ini salah satu sumber ataupun kebutuhan pokok dalam beternak ya, khususnya bagi para peternak ruminansia ini seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Nah, pengetahuan dasar tentang pakan ternak ini sangat diperlukan sekali ya buat teman-teman yang beternak sapi, beternak kambing, beternak domba gitu ya. Karena pakan hijauan ini adalah sumber makanan atau sumber utama dalam ternak. Ruminansia besar seperti sapi dan kerbau membutuhkan pakan hijauan sebanyak 10% dari bobot tubuh atau setara dengan 20-25 kg hijauan per ekor per hari. Nah, untuk ruminansia kecil seperti kambing dan domba membutuhkan pakan hijauan sekitar 5-7 kg per ekor per hari. Nah, ketersediaan pakan hijauan ini menjadi salah satu boleh dibilang masalah ya kalau kalau ketersediaan hijauan tersebut kurang. Banyak para peternak yang mau mengebunkan atau membudidayakan hijauan ini. Ini untuk mengantisipasi musim kemarau, sebagaimana iklim ataupun musim yang ada di Indonesia. Karena biasanya kalau musim kering ini hijauan atau jenis-jenis rumputan yang ada itu pada mengering. Di pedesaan, rumput alam seperti tegalan, lapangan, pematang sawah, dan pinggir-pinggir jalan memang ketika musim hujan itu banyak tersedia dan tumbuh subur di mana-mana. Salah satu jenis hijauan yang populer saat ini untuk pakan ternak yaitu jenis rumput gajah. Kenapa jenis rumput gajah ini perlu dibudidayakan ya, atau ya khususnya bagi para peternak? Ini kebutuhan pokok ya. Nah, ternyata jenis rumput gajah ini memiliki beberapa varietas atau jenis-jenis ya. Gitu. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Nah, mungkin di setiap daerah ada beberapa yang menyebutnya beda-beda ya. Nah, rumput gajah ini kalau secara varietas itu mempunyai dua varietas utama, yaitu varietas Afrika dan HW. Varietas Afrika ditandai dengan batang dan daunnya lebih kecil, tumbuh tegak, berbunga, dan produksi lebih rendah. Nah, sementara varietas HW ditandai dengan batang dan daun lebih lebar, pertumbuhan rumpun sedikit menyimpang, dan produksinya lebih tinggi. Rumput gajah memiliki kadar protein hingga 9,72%. Nah, presentasi ini lebih tinggi daripada rata-rata rumput lainnya seperti rumput kawatan, lamuran, pahitan, dan lain-lain. Dari sisi produksi, rumput gajah ini memiliki produksi yang cukup tinggi, rata-rata di atas 100 ton per hektar per tahun. Dengan rata-rata produksi sebesar itu, setidaknya dapat menjamin ketersediaan pakan hijauan bagi 10 sapi atau sekitar 35 kambing selama setahun penuh. Nah, ada beberapa jenis rumput odot yang dikenal saat ini. Ada yang kecil ya, ini seperti ini, atau disebut juga macam-macam ya. Ada yang menyebutnya rumput gajah mini. Ini daunnya kecil-kecil dan ketinggiannya sekitar 50-75 cm.
Potensi hasilnya sekitar 25 ton per hektar per tahun. Ada juga rumput gajah mini, yaitu rumput odot ya. Dengan potensi hasil bisa mencapai 400 ton per hektar per tahun. Dan ada rumput gajah yang memiliki ketinggian hingga mencapai 2 meter lebih ya. Ini potensi produksinya sekitar 300 ton per hektar per tahun. Nah, di antara beberapa rumput gajah yang saat ini populer dan juga sedang tren dan juga memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu jenis pakcong dan odot. Nah, kedua jenis rumput ini memiliki potensi panen yang cukup tinggi ya. 1 hektarnya kalau rumput pakcong itu bisa mencapai 300 ton per hektar per tahun. Sementara rumput odot itu lebih tinggi lagi, yaitu 400 ton per hektar per tahun. Nah, buat teman-teman yang membutuhkan bibit jenis rumput pakcong maupun odot ini, kami menyediakan bibit jenis rumput gajah ini. Silakan hubungi pada kontak yang tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.